Hello everyone, I'm Anina Nurmeida from Bogor Hospitality Institute or Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. I'm from class 3C, batch 40. So now I'm going to presenting about principle of communication. Jadi apa aja sih yang akan disampaikan? Kita simak penjelasan berikut ini ya. So the first is history of communication. Jadi apa sih sejarah dari komunikasi itu sendiri? At first, the word communication itself came from the Roman language, which at that time was more commonly referred to as rhetoric. Jadi, komunikasi itu awalnya berasal dari bahasa Romawi, yang pada saat itu disebut dengan retorik atau retorika. Apa sih retorika itu? Itu adalah sebuah cara untuk menyampaikan sesuatu dengan meyakinkan para audiens, para pendengar. Nah, usually rhetoric was used by the Greeks in conveying the spirit of their religion. Jadi biasanya ini digunakan untuk menyebarkan agama. Lalu seiring perkembangan zaman, kita nggak sulit kan ya untuk berkomunikasi dan mengakses untuk mencari sebuah informasi. In this very modern area, communication is not a difficult thing. We can search for information and communicate with anyone, anytime, and anywhere with existing technology. Jadi kita bisa mencari informasi dan juga berkomunikasi dengan siapapun, setiap waktu, kapanpun, dan dimanapun dengan teknologi yang sudah ada. Next is definition of communication. Communication is a process of delivering information, message, idea, opinion from one person to another. In general, communication is carried out verbally or not verbally, which can be understood by both parties. Jadi komunikasi itu adalah kita bisa menyampaikan sebuah informasi yang baik merupakan pesan, ide, atau ungkapan perasaan kepada orang lain. Secara umum, komunikasi ini bisa disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Next is area of communication study. Jadi ada apa aja sih dari area komunikasi ini? Yang pertama itu ada public communication or public speaking. Seperti yang kita tahu ya, public speaking itu adalah bicara di depan orang lain. Nah, adapun tips for fluency in public speaking. Gimana sih tipsnya agar kita lancar saat bicara di depan orang banyak? Yang pertama, be spontan. Don't memorize the contents of your conversation. Jadi kita harus spontan dan jangan terlalu menghafal atau mengingat-ingat materi secara detail yang akan kita sampaikan. Yang kedua itu write the material you want to convey in bullet points. Jadi kita sampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada pendengar itu poin-poin pentingnya saja. Yang ketiga, interaction with the audience. Jangan lupa kita harus ada interaksi dengan para pendengar. Dan yang terakhir, time management. Lalu ada interpersonal communication. This is communication that occurs between two or more people, which is usually not formally regulated. Jadi komunikasi ini adalah antara dua orang atau lebih yang biasanya jenis komunikasi ini non-formal. Jadi masing-masing pihak itu bisa menyampaikan argumentasi mereka sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Lalu yang ketiga ada organizational communication. This is the sending and receiving of various organizational message in formal and informal groups of an organization. Jadi di sini adalah menyampaikan atau memberi pesan dari sebuah organisasi baik dalam kelompok formal maupun informal. Nah, biasanya jenis komunikasi ini itu berorientasi kepada kepentingan organisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah mass communication atau komunikasi massa. Mass communication is a process by which media organization create and spread message to audience that can influence and reflect the culture of society. Jadi ini adalah media massa ya, seperti yang kita tahu, yang biasanya disampaikan bisa lewat majalah, koran, tabloid,
TV, maupun radio. The next is communication process. Jadi apa aja sih proses dari komunikasi itu? Yang pertama adalah sender sends message. Jadi pengirim itu setelah dia memikirkan apa yang ingin disampaikan, lalu dia menyampaikan pesan tersebut. Yang kedua, message sent through certain media. Pesan itu disampaikan dengan media yang telah dipilih. Selanjutnya, recipient receives message. Pesan itu diterima oleh orang yang kita tuju. Selanjutnya, recipients give response. Si penerima itu kemudian memberi respon kepada kita. Dan yang terakhir, feedback arises. Jadi kita menerima feedback dari penerima tersebut. Selanjutnya adalah component of communication. Yang pertama itu ada communication methods. Communication methods itu terdiri dari kita bisa menyampaikannya melalui words, voice, tone, and non-verbal. Dan yang paling efektif bisa kita lihat ya yang adalah yang non-verbal clues. Itu efektif lebih dari yang lain yaitu 55%. Lalu yang kedua adalah communication elements. Nah, di sini ada dua elements. Yang pertama elements of speaking seperti body language, voice quality, and manner. Dan yang selanjutnya adalah elements of listening seperti attentiveness to speaker, eye contact, intention, be fully awake and aware, dan openness. Dan yang terakhir nih, ada purpose of communication. Jadi apa sih tujuan dari komunikasi itu? Yang pertama adalah communication as information. Jadi kita bisa mendapatkan serta mencari informasi secara mudah ya kalau untuk saat ini. Lalu communication media. Jadi bisa sebagai media komunikasi kita. Seperti kita ingin menyampaikan tentang perasaan kita kepada orang lain. Yang ketiga yaitu language. Bahasa. Komunikasi adalah bahasa. Yang keempat adalah mass media atau media massa seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Dan yang terakhir adalah meta communication. Meta communication can be used as a tool for sense making or for better understanding events, place, people, relationship, dan lain-lain. Oke, jadi segitu saja penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you all.